Katakan sebelah kiri kanan, Bapa sangat mengasihimu. Saudara, minggu lalu saudara belajar tentang berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Sebagai orang Kristen, harusnya Anda memiliki akar yang kuat di dalam Dia. Dan Anda harus bisa memastikan Anda mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Katakan sebelah kiri kanan, kalau engkau Kristen tapi tidak berakar di dalam Dia, jangan mimpi kau berbuah di dalam Dia. 1, 2, 3. Ya. Bertumbuh belum, mau berbuah karena mana? Berakar lesonde. Oleh karena itu Anda harus berakar di dalam Dia. Anda juga harus bertumbuh di dalam Dia. Saya hanya mengingatkan sedikit, seorang yang mau berakar di dalam Dia, seseorang yang mau bertumbuh di dalam Dia, dia harus berpegang sama Dia. Harus melekat dengan Dia. Harus berjalan bersama dengan Bapa kita. Setuju, katakan amin. Sekali lagi, orang yang berakar dengan Dia harus berjalan bersama dengan Bapa. Kalau sudah berjalan bersama dengan Bapa, aturannya bukan aturan kita. Aturannya bukan aturan kamu. Aturannya adalah aturan Dia. Karena Dia berkata, akulah jalan, akulah yang benar, akulah yang hidup. Engkau mengikuti jalan yang aku buat karena akulah jalan ini. Maka ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita tidak mengikuti aturan kita. Kita tidak mengikuti maunya kita. Setuju, katakan amin. Kita mengikuti apa yang diinginkannya. Maka kita berjalan bersama dengan Dia. Oleh karena itu pesan Tuhan waktu itu bilang apa? Kalau kamu berjalan bersama dengan Dia, tidak mungkin kamu berjalan di dalam kenajisan. Tidak bisa. Ketika seseorang berjalan bersama dengan Dia yang kudus dan yang benar, Anda juga harus ada dalam satu kepastian bahwa Anda telah dikuduskan di dalam Dia. Setuju, katakan amin. Hanya dengan kekudusan itu Anda bisa berjalan bersama dengan Dia. Dan pada akhirnya Anda berakar di dalam Dia. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tidak ada kekudusan itu berjalan dengan kenajisan. 1, 2, 3. Lu lagi bilang saya lagi berjalan dan tuanis tapi pikiran kotor. Hati masih penuh dengan dendam. Hati masih penuh dengan amarah. Hati masih penuh dengan keinginan daging, keinginan mata. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lu berjalan dengan setan. 1, 2, 3. Setan yang menyerupai Tuhan Yesus. Serigala berbulu, ya toh? Kelihatannya seperti malaikat, tapi itu malaikat terang, bukan utusannya Bapa. Coba lihat sebelah kiri kan. Hati-hati kamu termanipulasi dengan keberadaan itu. 1, 2, 3. Makanya kebanyakan orang Kristen itu terlalu nyaman dan dia punya setan itu. Terlalu nyaman dan dia punya kehidupan. Dia lagi marah, dia lagi benci, dia lagi dendam, tapi dia merasa bahwa Tuhan lagi jamah dia. Kasih tahu sebelah kiri kanan, setan yang jamah. 1, 2, 3. Kenapa? Lu tidak pernah mengalami terobosan. Lu mengalami hanya cuma, beta kira rasa Tuhan lagi jamah beta. Beta kalau datang di situ, beta merasa bulu badan berdiri. Lu pergi di kuburan juga bulu badan berdiri. Lu jalan di tempat yang gelap juga lu pun kepala besar, betul kok sonde. Tiba-tiba lu, orang buang pasir. Siapa nih? Saya kadang-kadang orang berpikir, kakak ini hadirat Tuhan kuat sekali. Hadirat Tuhan kalau kuat sekali lu bisa mati. Kalau Tuhan yang turun di sini, habis semua kita ini. Makanya orang selalu berbilang, Tuhan hadir, Tuhan aduh beta takut sekali. Karena kalau dia hadir kakak, siapa yang kuat di hadiratnya? Musa butuh 40 hari bos. Musa itu 40 hari di Gunung Sinai itu bukan hanya duduk santai-santai. Tidak ada, lihat penglihatan pingsan. Lihat penglihatan pingsan, bangun, lihat penglihatan pingsan. Pasti. Karena hadirat Tuhan itu kuat sekali. Dan benar-benar sangat amat mendahsyat dan bisa membuat orang itu tidak kuat dan bisa mati. Makanya kamu lihat kalau dalam hukumnya orang Yahudi, seorang imam besar kalau mau masuk di dalam ruang Maha Kudus, itu harus pakai giring-giring di kakinya. Kemudian diikatkan juga tali di kakinya. Supaya apa? Ketika dia tidak lagi bernafas, karena ada dosa, ditarik keluar dengan tali. Saking kudusnya Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Lu mau berakar dengan Dia, berjalan dengan Dia, ikut aturannya Dia, bukan aturannya kita. Lepaskan kenajisan kamu. Setuju, katakan amin. Iya, apa yang membuat kita pun tubuh ini najis? Hati. Yang masuk itu tidak menajiskan kata Alkitab. Tetapi yang keluar itulah yang menajiskan kita.
Yaitu apa? Semua yang dari dalam hati. Semua iri hati, kedengkian, amarah, apa lagi? Persinahan, percabulan, perselisihan, pertengkaran, perpecahan, dendam. Lihat orang lu mulai sinis. Lihat orang lu senyum tapi sinis. Lu lihat orang juga, ini dia sudah datang nih. Pas dia benar, halo kak, munafik. Fasik. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Lebih teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lu sengaja bilang lu sayang dia padahal lu munafik. Coba lihat sebelah kiri kanan. Memang Kristen munafik 1, 2, 3. Ya toh. Omong kuat-kuat. Lagi 1, 2, 3. Iyalah jangan begitu. Jalan dengan Tuhan berarti ikut Tuhan mau. Setuju katakan amin. Baru bisa berakar. Setuju katakan amin. Berakar lebih dalam lagi. Berjalan sesuai dengan aturan. Lebih dalam lagi berakar. Berjalan lagi bersama dengan dia, dengan aturannya dia. Berakar lebih dalam lagi. Ingat. Untuk bisa mencapai pohon yang kuat. Bukan soal pohonnya itu batangnya besar. Tapi soal seberapa jauh akar itu. Terus ke dalam itu berapa kilo. Kan saya pernah cerita di sini. Sebuah pohon di depan Gunung Putih Amerika. Ada sebuah pohon raksasa yang sudah usia 1000 tahun. Kenapa dia menjadi sangat kokoh dan bisa beribuan tahun dia masih hidup di situ dan tidak mati-mati. Penelitian mereka meneliti, ternyata akarnya itu bisa ratusan meter, bisa kilo. Dan dia bertumbuh, mereka menanam selama hampir 50 sampai 100 tahun dia pun pendek begini kak. Dia pun pendek begini. Tapi dia pun akar kakak sudah lebih tinggi dari dia pun pohon yang dia tumbuh. Jadi kenapa Alkitab bilang lu harus berakar di dalam dia. Lebih lagi, lebih lagi. Mungkin orang lihat hari ini lu kayak sudah ada perubahan. Sudah kelihatan, pelan-pelan. Lu terus mendalami dia. Lu terus mengikuti dia. Jangan dulu, santai-santai, tenang, menikmati Tuhan dulu. Jangan kelihatan orang baru bertobat itu kan kelihatan sekali tuh. Pegang Alkitab seperti majelis besar kok ke jalan kiri kanan. Kemudian sudah mulai duduk tukang makin langsung bilang salam terus, salam terus. 6 bulan kemudian dia pun jahat lebih 2 kali lipat, 7 kali lipat dari yang pertama. Coba lihat sebelah kiri kanan. Makanya santai sa bro. NC 1, 2, 3. Jadi kalau mau ikut Tuhan itu step by step. Berjalan bersama dia. Berakar di dalam dia. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. Semakin kita terus berjalan dengan aturannya. Kita akan terus berakar lebih dalam di dalam dia. 1, 2, 3. Ya, berakar lebih penting dulu. Ini yang pertama. Setelah itu mulai bertumbuh pelan-pelan kakak. Waktu sementara bertumbuh tuh penuh dengan pengharapan kak. Amin. Makanya ketika seseorang itu atau tanaman itu bertumbuh, dia butuh perawatan yang ekstra. Dia butuh pupuk, dia butuh tati tayang. Kalau orang kasih sayang, kasih sayang. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Tanaman saja butuh kasih sayang. 1, 2, 3. Apalagi kita. 1, 2, 3. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus dengar baik. Semakin berjalan dengan dia. Semakin berakar di dalam dia. Harus berjalan dengan dia dan aturannya yang kotong pakai. Bukan aturan kotong. Setuju katakan amin. Yang kedua. Bertumbuh. Sekali lagi. Bertumbuh itu butuh perhatian ekstra. Kalau berakar itu benar-benar ketong strong. Masuk terus. Ini ada batu karang tebus. Mau apa dalam tebus. Jalan dan diana. Makanya persoalan, himpitan, proses, ujian, tekanan itu sangat kita butuh. Karena itu yang membuat kita berakar di dalam dia itu semakin kuat. Setuju katakan amin. Kasih tahu proses, ujian, tekanan hidup, masalah yang kita hadapi membuat kita semakin berakar di dalam dia. 1, 2, 3. Ya. Jadi masalah, ujian, apalagi tekanan, proses hidup itu disebut air dan pupuk untuk kita berakar. 1, 2, 3. Beda dengan bertumbuh, sudah mulai tunas, mulai rawat dia. Mulai penuh dengan perhatian dengan dia. Makanya Alkitab bilang apa? Minggu lalu masih ingat 1 Petrus bilang apa? Bukan minggu lalu, 2 minggu lalu. 1 Petrus pasal 2 bilang apa? 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni. Supaya
Kamu bertumbuh dan beroleh. Lihat, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Artinya dia bertumbuh terus sampai menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Nanti yang ketiga itu kan menghasilkan buah. Berakar, bertumbuh dengan baik, dan juga menghasilkan buah. Untuk you bisa bertumbuh dengan baik, lu harus bisa seperti bayi. Bukan jadi seperti bayi, jadi bayi, bukan. Tapi seperti bayi yang membutuhkan sekali air susu yang murni. ASI, bukan susu sapi. Ingat, ketempun Tuhan itu dahsyat. Dia sudah kasih kita punya mama itu air susu yang luar biasa. Lebih canggih, lebih dahsyat, lebih sehat, lebih luar biasa dia punya kandungan daripada itu susu sapi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi kita ini juga butuh yang murni, yang berasal dari Bapa. 1, 2, 3. Oke. Anda butuh yang murni supaya Anda bertumbuh. Apa yang murni? Firman yang murni. Berarti ada firman yang palsu. Yes, ada sabda yang palsu. Orang menyampaikan firman itu ya firman. Tetapi dengan tujuan yang berbeda. Bukan benar-benar untuk membangun jemaat. Bukan untuk benar-benar kalian berjumpa dengan Bapa di sorga. Kan ada begitu banyak orang yang menyampaikan firman dengan punya banyak tujuan. Maka menjadi firman yang palsu. Penyampaian pengajaran yang palsu. Kenapa disebut pengajaran yang palsu? Karena yang mengajar ini adalah orang-orang yang punya intrik, punya keinginan, punya tujuan lain. Yaitu menguasai orang lain dan mengambil mereka untuk menjadi sesuatu untuk memperkaya diri sendiri. Itu yang terjadi banyak sekali kakak. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Jadi kita butuh yang murni, yang menegur dengan nyata, yang menghajar dengan nyata, ya kan? Yang kasih tahu dengan nyata, bukan hanya cuma sekedar sudah apa, buat dosa terus. Tidak. Ya katakannya, tidak katakan tidak. Salah katakan salah. Mau dia itu suka memberi atau tidak pernah memberi, kalau dia salah ya dihajar sama. Amin. Ya itu ya dan amin. Itu yang Alkitabiah. Anda butuh yang murni, firman yang murni. Oke, ini saya kasih yang ringan. Firman yang murni itu sama dengan rema atau sari yang paling murni, yang penuh dengan gizi tinggi. Proses untuk kamu bisa menerima rema daripada Tuhan ada proses perenungan. Makanya disebut berbahagialah orang yang merenungkan sabda itu siang dan malam. Merenungkan dari kata memama biak. Yang mengunyah terus menerus seperti seekor sapi. Kunyah itu rumput, kunyah. Sampai sari dari rumput itu atau makanan yang dimakan oleh sapi. Itu baru dia telan seutuhnya ke dia punya bagian tubuh yang dalam. Itu disebut rema atau sari. Itu yang harus kita miliki, itu yang murni. Makanya untuk mendapatkan yang murni kakak, kamu harus punya waktu untuk duduk merenungkan. Contoh, ayat 1 ini kami bisa sampai berhari-hari atau beberapa minggu sampai 1 bulan penuh. Saya bicara misalnya di kelas pengajaran pemuritan itu tentang satu kata tanggung jawab dari satu ayat. Matius pasal 25 ayat yang ke-26 sampai 30. Terus menerus dengan hal-hal baru. Itu perenungan. Anda mendapatkan rema pasti di situ. Jadi merenungkan firman itu bukan membaca firman. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Merenungkan firman siang dan malam bukan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu saja. 1, 2, 3. Kalau hanya membaca, Anda semua pasti bisa baca. Dari Kejadian sampai Wahyu pasti sudah berulang kali baca. Tetapi kalau merenungkan satu ayat, Anda bisa berbulan-bulan merenungkannya. Sampai Anda mendapatkan sesuatu dari ayat itu untuk menguatkan Anda. Memampukan Anda. Membuat Anda penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Gila. Anda menerima kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan dan masalah yang Anda hadapi. Itu yang disebut dengan murni. Jadi teman-teman, firman yang murni atau air susu yang murni itu teman, itu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Untuk memampukan kita menghadapi badai. Kamu lihat tumbuhan. Dia mulai bertumbuh kakak. Ada panas. Ada angin. Ada apa lagi?
Ada kucing lewat, ada babi lewat, ada sapi lewat. Kan ada tanaman yang sapi paling suka, ada tanaman yang sapi cium-cium begini dia suka. Jadi saudaraku, ada banyak ancaman ketika seseorang atau tanaman itu bertumbuh, Kak. Banyak sekali ancaman. Makanya kalau kamu belajar tentang benih yang jatuh, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang semak duri, semuanya bertumbuh, Kak. Kecuali yang di pinggir jalan langsung itu burung setan itu langsung ambil. Itu sama seperti orang dengar firman keluar dari sini langsung hilang. Kamu sudah tahu di luar sana ada burung gagak semua di luar. Ya, yang siap untuk menerkam dan mengambil semua benih firman yang kamu terima di sini atau yang kamu terima di gereja kamu masing-masing. Oh, setan dong itu besar begini. Di gereja, pergi. Dia dukung. Soalnya ada uang dia kasih lu uang. Tetapi satu yang dia tidak suka, lu tidak boleh mendapatkan sesuatu yang disebut firman yang murni untuk menguatkan lu dan akhirnya lu bisa lawan beta. Itu kata setan. Makanya lu keluar, baru keluar gereja ini atau baru keluar ini tempat persekutuan, langsung lu pengkawan korek. Wah, hilang. Lu lebih fokus kepada ini orang punya hidup, ini orang punya salah, ini majelis punya pakariang, ini pendeta penghotbah. Langsung lu bilang, tadi Tuhan tolong Haikal. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sering begitu? Berarti itu benih yang jatuh di mana? Pinggir jalan. Baru belum mau bertumbuh, baru jatuh. Langsung setan ambil. Nah, coba lihat sebelah kiri kanan. Makanya sonde tahu bertumbuh. Tahu 1, 2, 3. Mau bertumbuh ke mana? Akar sonde ada. Mau berakar ke mana? Bijinya sonde ada ini. Sudah diambil oleh setan. Dia pun bekas sonde. Makanya beta tanya kamu minggu lalu tahu tidak? Beberapa waktu mengerti. Ketemu sonde bisa. Kakak kamu harus belajar. Setiap kali saya mau mengajar saya harus renung lagi. Setiap hari renung. Pagi, siang, sore, malam duduk sambil kerja potong-potong bawang, potong-potong sayur. Otak jalan. Harus merenung. Sonde bisa sonde. Kasih tahu sebelah kiri. Kalau sonde benih itu diambil. 1, 2, 3. Lihat. Yang di batu-batu dia bertumbuh tidak? Bertumbuh. Tapi sonde kuat akarnya. Karena tanahnya sedikit di atas batu. Angin datang, semua masalah datang, persoalan datang. Habis. Yang di semak duri bertumbuh besar. Tetapi dihimpit dengan semak duri. Persoalan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tekanan hidup, ekonomi, perut, pakaian. Mau bagaya sama ke orang lain. Lu hidup sudah. Akhirnya apa? Firman Tuhan itu tidak kuasai hidup you 100%. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Anda tidak bisa menjadi orang yang menghasilkan buah. Lihat ini baik-baik teman-teman. Bertumbuh itu memang penuh ancaman. Sekali lagi. Bertumbuh di dalam Kristus itu penuh ancaman. Hati-hati. Sudah mulai berakar, usahakan akarmu semakin dalam. Supaya ketika dia bertumbuh, ancaman yang datang, kau tetap bertumbuh dengan baik. Ada 3 pohon. Kemarin Alfred datang lihat, mau perbaiki pipa, dia bilang, woi kakak ini jadi. Saya pun otak langsung jalan. Jadi maksudnya apa? Dia punya daun tidak rubuh, tidak jatuh. Dia kuat sekali kakak Victor. Ini jadi kakak. Oh ya? Saya bilang, oh ya tapi saya otak langsung dalam firman. Begitu juga pertumbuhan iman. Ya mungkin Anda lucu-lucu, tapi buat saya itu sesuatu yang membuat saya semakin mengerti. Padahal itu ketong tanam, sudah batu karang, susonde ada tanah hitam, sebenarnya tanam. Dia jadi, dia bertumbuh dengan baik. Karena akarnya sudah sampai pada satu titik, dia sudah dapat air. Dia sudah ada di tempat yang aman ini. Walaupun di batu karang, tapi dia hidup di situ. Saudara bisa lihat, untuk bisa bertumbuh susahnya tuh luar biasa kan. Butuh perjuangan, butuh perawatan yang ekstra. Tanaman itu kan harus manusia yang rawat. Tapi kalau kamu mau bertumbuh di dalam Kristus, kamu yang harus berjuang untuk merawat diri kamu.
Kamu yang harus berjuang untuk membuat diri kamu benar-benar bertumbuh di dalam Kristus. Kamu yang berjuang. Makanya harus benar-benar berjalan di dalam Dia. Minggu lalu saya bilang apa? 2 minggu lalu. Kamu harus melekat dengan Dia. Kamu harus pegang Dia seerat-eratnya. Jangan lepas Dia, kakak. Seperti kata Yohanes pasal 15 bilang apa? Tinggallah di dalam aku tinggal di dalam kamu. Yes, kamu harus sampai seperti itu. Tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kamu. Supaya kamu bertumbuhnya itu bagus sekali, kakak. Amin. Amin. Nah, kamu butuh firman yang murni. Makanya jangan pernah waktu kamu terbuang dengan hal-hal yang tidak berguna. Kadang-kadang ketong merasa bahwa hal yang tidak berguna itu berguna. Coba lihat sebelah kiri kanan. Coba kamu introspeksi diri kamu. Lihat berapa banyak waktu yang kamu buang dengan hal yang tidak berguna. Yang menurut kamu berguna. Coba kamu lihat. Sekali lagi bisa ngerti tidak maksud bahasa saya. Kamu menganggap itu adalah berguna. Tapi sebenarnya tidak berguna. Sehingga kamu fokus dengan hal itu. Sebenarnya kamu tidak dapat apa-apa. Tidak ada sesuatu yang membuat kamu semakin kuat dengan Bapa, semakin militan dengan Bapa, semakin karib dengan Bapa. Ini justru semakin membuat engkau malas. Membuat engkau semakin gampang tersinggung. Ketika ada masalah semakin engkau menuduh orang lain. Engkau mulai menyalahkan ini, menyalahkan itu. Bahkan engkau pernah mungkin menyalahkan Tuhan. Kenapa? Ada banyak hal yang kau lakukan itu yang tidak berguna tapi merasa itu berguna. Coba lihat introspeksi diri. Mana yang berguna untuk pertumbuhan iman saya? Mana yang berguna yang membuat saya tetap terjaga dalam pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup saya sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, Anda butuh susu yang murni. Seperti seorang bayi yang butuh susu yang murni. Susu yang murni dalam kekristenan adalah firman yang murni. Rema yang kamu butuh. Kalau tidak akan sulit. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Anda butuh susu yang murni. Kenapa Anda butuh yang disebut dengan firman yang murni atau susu yang murni? Jadi ada dia punya dampak emosional, dampak psikologinya buat teman-teman. Sangat amat Anda butuh. Ini saya kutip dalam beberapa hal. Yang pertama, ketika seseorang itu menerima sari atau firman yang murni, di dalam pertumbuhan imannya dia, Anda butuh yang namanya kedamaian batin, Anda butuh yang namanya kecemasan yang tidak dapat menguasai kamu. Sekali lagi, seseorang yang sedang bertumbuh, dia butuh firman yang murni. Kenapa firman yang murni itu, kakak, membuat dia menjadi damai di dalam dia pun diri, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam dia pun diri, kakak. Sehingga dia tidak menjadi cemas. Orang bertumbuh tapi dia cemas. Dia khawatir, itu sama seperti dia bertumbuh tapi ditekan dengan semak duri. Makanya Anda butuh firman yang murni. Supaya ketika Anda benar-benar bertumbuh, kamu lihat. Anda betul-betul penuh dengan damai di sini. Walaupun ada tantangan. Bukan damai bukan berarti tidak ada tantangan. Damai bukan berarti tidak ada masalah. Damai bukan berarti tidak ada tekanan. Ada, kak. Tetapi firman itu mengcovering kamu. Firman itu menguasai hati dan pikiranmu, teman. Sehingga ketika ada masalah, masalah itu tidak bisa mencuri damai sejahtera itu. Setuju, katakan amin. Makanya Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata bilang apa? Sebab pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi? Apa yang dia bunuh? Apa yang dia binasakan? Damai sejahtera kamu. Makanya orang kalau dengar firman hanya cuma sekedar dengar, kakak. Ketika ada orang yang colek di luar, orang gas-gas ngeng, 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 ngeng. Baru bilang gini, tegur sedikit. Nah, firman hilang, kak, firman hilang. Percaya saya, apa yang lu renungkan itu langsung hilang. Kenapa? Damaimu hilang, kak. Coba lihat sebelah kiri kan. Makanya respon tuh yang baik-baik saja. 1, 2, 3. Sudah tahu kau utang bayar. Kalau ada utang bayar. Makanya kalau tidak bisa bayar jangan utang. 1, 2, 3. Nanti sudah ada ini pegawai. Orang sudah datang nih. Debt collector sudah mulai datang ke toko-toko itu. Kak, Ma, Om, Tante, baru jawab. Oh, kenapa?
Dulu lu mau pinjam lu patah leher, ini luar biasa. Orang pun datang tagih, lu mulai lari kiri, lari kanan, lari kiri, lari kanan. Kehilangan ini damai kak. Lu mau berdoa sulit, pasti sulit. Sonde berdoa kok, mau berdoa karena kok semua tekanan batin ini ada nah. Mau berdoa karena kok itu debt collector pemuka ada di depan nah. Mau haleluya Tuhan, ikut dia ada di sini. Soalnya dia tiba-tiba ada muncul berbagai macam koperasi 1, koperasi 2, koperasi 3. Ya toh? Pinjam harian, pinjam mingguan, dan pinjam bulanan. Coba lihat sebelah kiri kan, bertobat. Makanya teman-teman belajar, kalau memang tidak bisa berutang, jangan berutang. Kalau memang belum bisa mampu untuk membayar, tidak usah. Jangan memaksakan diri. Nanti kamu kehilangan damai. Amin. Sama dengan cinta. Jangan pernah membangkitkan cinta sebelum waktunya. Karena kalau belum siap untuk dikhianati, belum siap untuk disakiti, belum siap untuk lupung hati ini disayat-sayat, kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan pernah membangkitkan cinta. 1, 2, 3. Ya, kalau orang yang sudah bermain cinta, artinya dia sudah bisa meminimalisir dia punya hati. Dia sudah bisa menjaga dia punya hati. Kenapa? Dia sudah bisa bermain cinta, berarti dia sudah bisa untuk bisa menaklukkan itu cinta. Hati-hati dengan cinta, karena dia bisa melukai kau. Ya, jangan lu bilang gini, lu makan itu cinta. Hei, orang kalau lagi jatuh cinta, tak isapi jadi coklat. Supaya kamu tahu, ingat itu baik-baik. Orang pintar jadi bodoh. Karena apa? Cinta pempakariang. Jadi, salah satu hal yang membuat orang kehilangan damai sejahtera adalah apa? Cinta, kasih tahu, cinta. Cinta akan uang juga, hilang damai. Ditinggal kekasih, hilang damai. Bersaksi bilang kafik, beta kuat karena Tuhan. Oh mau kosong, lu mau bunuh diri, lu mau keluar begini, keluar dari sini, mulai kesepian. Tadi bersaksi bilang kuat, tapi rasa kafik bisa doakan saya kok, karena beta mulai merasa sendiri kak. Tidak ada yang nopang saya seperti dulu. Dia setiap pagi kasih bangun saya untuk katong doa pagi. Hai. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Munafik stop 1, 2, 3. Ya. Ingat sama Kireng, kalau sudah nona bilang gini, kak nanti katong dua pacaran, nanti kak kasih bangun beta pagi-pagi. So nusa. Itu artinya lu membuat dia tergantung sama lu, bukan tergantung sama Tuhan. Itu artinya lu membuat dia itu hidup karena lu, bukan karena Tuhan. Kalau dia memang rindu ketemu Tuhan, tak usah pakai pacaran. Ada saya pernah tanya, saya survei anak-anak, kenapa lu pacaran dalam sekolah? Supaya saya punya semangat kefik. Jadi kalau tidak ada pacar di sini, kami loyo. Kamu bisa bayangkan, orang tua banting tulang cari uang untuk bisa kasih sekolah dong di SMEA. Tapi dong sampai di SMEA yang bikin semangat dong bukan orang tua punya kerja, bukan orang tua punya susah payah, tapi dong pun pacar yang dong baru kenal ini. Maka ini pacar barogo kiri, barogo kanan, bilang ini terus kak enak. Nanti suhamil bermuka ke setan. Bikin malu keluarga, bikin malu gereja, bikin malu Tuhan. Bikin malu saja. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi firman yang murni itu mengcovering hati kamu. Sehingga kamu tidak gampang jatuh cinta. Sehingga kamu tidak gampang terpengaruh. Kenapa? Hatimu terjaga dengan firman. Karena penuh dengan damai sejahtera. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Hatimu terus dijaga dong. 1, 2, 3. Bisa nangkap. Jadi perlu tidak firman yang murni. Karena firman yang murni menjaga kita punya hati untuk tetap apa? Penuh dengan damai sejahtera dan hilang dari kecemasan. Yang berikut saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mazmur 119 ayat 165. Baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan jadi kata Allah di sini adalah Dia yang Maha Kuasa yang mampu menjawab segala doa-doamu. Setuju katakan amin. Kayak begitu. Jadi ini bukan nama, tapi Dia menyatakan keberadaan Bapa Pencipta yang kudus dan benar itu yang Maha Kuasa yang mampu menjawab setiap permohonan doa kamu. Amin. Jadi harus mengerti.
Sekali lagi baca, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan dengan pengeluhan. Tapi dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam apa? Lihat, butuh firman yang murni. Anda butuh duduk berdoa merenungkan firman. Bukan hanya membaca Alkitab, tapi harus bisa merenungkan supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini memelihara kamu supaya bisa bertumbuh. Kamu bertumbuh dengan kuat di dalam Dia. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kan, maka jangan nganga 1, 2, 3. Ngomong. Kamu jangan bilang, ih kakak nih. Kakak-kakak apa? Nanti kalau terlalu lihat perempuan lewat, lihat laki-laki lewat, ada orang sampai dia punya profil itu orang Korea. Beta pikir dia pun kakak ini. Padahal ini artis Korea nih. Kofi Katong ini kan boleh mengagumi, boleh tapi tidak berlebihan. Amin. Karena dompung lagu juga banyak memberkati kita. Setuju, katakan amin. Tetapi bukan berarti duduk berdiri, tadi beta selamat dan dia tuh beta kerasa dia punya urapan pindah ke beta. Hai. Urapan itu hanya lu dapati ketika lu kuat di hadirat Bapa. Setuju, katakan amin. Ingat, jangan sampai hilang damai sejahteramu. Kuat di dalam firman. Amin. Berapa tadi? Mazmur 119 ayat 165. 2, 3 bacanya. Lagi 1, 2, 3. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai firman-Mu atau Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Setuju, katakan amin. Kamu kalau punya firman yang murni yang hidup di dalam kamu, ketentraman itu kamu punya. Kamu tidak akan pernah memiliki batu sandungan. Artinya apa? Ada hal-hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, tidak akan pernah bisa mampu mengambil damai sejahtera yang Bapa beri buat kamu. Makanya miliki firman yang murni. Bagaimana caranya? Merenungkan firman Tuhan yang lu baca. Bukan baca dari kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu, wahyu sampai kejadian, kejadian sampai wahyu, wahyu sampai kejadian. Habis itu katong tanya ayat di mana? Beta bingung kak. Habis itu beta kasih ayat-ayat bilang gini, kok ada ya ini ayat di Alkitab? Kok lu baca dari kejadian sampai wahyu ini sudah 10 kali. Coba lihat sebelah kiri kanan, bertobat, merenung. 1, 2, 3. Bertobat, harus merenungkan itu siang dan malam. 1, 2, 3. Ya. Yang kedua, ini yang kedua yang terakhir. Nanti yang ketiga, keempat minggu depan. Memberikan ketenangan kalau kamu menerima firman yang murni, susu yang murni ini teman, kamu akan menerima ketenangan. Kamu akan menerima keamanan dalam hidup. Lihat, ini bertumbuh. Kamu lihat kalau orang tua-tua dulu, kalau dia punya tanaman, dia ada bertumbuh kakak, dia akan palang dengan pagar. Betul ke sini? Dia bikin supaya tikus tidak makan atau ayam tidak makan kadang bibit yang tumbuh ini. Dia akan pagar. Supaya apa? Aman, aman, aman. Jadi kalau kau punya firman yang murni yang kau dapatkan dari Tuhan kakak. Kau akan tenang, bertumbuh dengan tenang. Bertumbuh dengan aman. Karena kau memiliki keamanan dalam hidup. Makanya kamu butuh sekali firman yang murni. Ini kita sudah naik level pada satu level yang berbeda kak. Dulu katanya bilang gini, baca saja Alkitab. Baca Alkitab, nanti Roh Kudus akan tuntun. Sekarang beda kak. Kamu baca, kamu renungkan. Baru Roh Kudus akan mengajar kamu dengan hikmat dan pengertian. Supaya kau bisa memiliki pengenalan yang benar akan Bapa. Setuju, katakan amin. Sehingga lu bertumbuhnya dengan tenang. Lu bertumbuhnya dengan penuh keamanan dalam lupung hidup. Sehingga tidak ada mau ancaman mau datang tetap aman kak. Maka saya bilang tadi, firman itu mengcovering kamu di dalam hati kamu. Sehingga orang mau bikin jengkel sana lu hanya ketawa sah. Orang mau bikin lu tusuk lu dari belakang, mengkhianati lu sudah kecewa. Lu sudah sampai mendendam. Mungkin sedikit kecewa karena teman akrab tiba-tiba tusuk katong dari belakang, suka tinggal katong, suka mulai fitnah katong di luar, weh kejam sekali. Pasti ada rasa sedikit kecewa, pasti manusiawi. Tapi untuk sampai mendendam, tidak. Karena ada firman yang mengcovering. Amin. Karena kalau sudah mendendam, damai sejahteranya hilang.
Kalau sudah mendendam, keamanannya tidak terjadi, tidak ada lagi, Kak. Ketenangan susahnya ada. Kenapa? Yang adanya mendendam. Bagaimana saya bisa balas lu? Dia tidak tenang pasti. Jadi kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati ya. Perlu firman yang murni. Bukan firman yang biasa-biasa. 1, 2, 3. Oke. Baca Yesaya, karena orang Kristen baca, buka Alkitab. Yesaya 26 ayat 3. Sudah dapat, katakan amin. 2, 3. Omong kuat, 1, 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah, kamu lihat, kamu punya firman yang murni, kakak. Gila. Siapa yang jaga? Dia, Bapa kita yang. Dengan apa? Damai sejahtera. Makanya hukum kasih itu akan kita miliki. Kalau orang tempelin pipi kiri, katong kasih pipi kanan. Tidak balas jahat dengan jahat, Kak. Orang bikin katong balas dengan sukacita. Enjoy saja, tidak balas jahat dan jahat. Kenapa? Ada damai di sini. Ada sukacita di sini. Ada keamanan di sini. Ada ketenangan batin di sini. Setuju, katakan amin. Makanya butuh firman yang murni. Firman yang murni itu kau yang dapat sendiri dalam perenungan pribadi. Kalau Anda di sini hari ini dengar khotbah, artinya sesuatu yang lu dapat untuk lu mulai praktekkan di dalam rumah. Beta harus sekarang punya waktu merenung. Bukan waktu mau merenung begini. Satu bilang gini, jalan Suko. Beta sudah di depan nih. Lu di mana nih? Kok lama sekali? Coba lu balas sekali-sekali. Bisakah engkau memberikan aku waktu 1 jam saja? Saya masih merenungkan firman. Pasti lu bukan begini. Wih, su berubah. Ya resiko kalau ada kawan banyak. Dan resiko kalau selama dia hidup itu hanya cuma berjalan. Tiba-tiba datang di sini suruh merenungkan. Dia mulai mencari waktu pun susah lah. Karena mau duduk gini, kawan sebelah gini. Futsal kok? Mau duduk gini, badminton kok? Mau duduk begini, Shopee kok? Mau duduk begini, lingkar kok? Mau duduk begini, gunung kok? Mau duduk begini, pantai kok? Mau duduk begini, nonton drako, ada ngeng di sana. Ay. Hidup kasih tahu sebelah kiri kanan. Pangkas yang tidak berguna itu pangkas. 1, 2, 3. Soalnya ada kerja mulai ajak kamu bilang begini. Beta ada mangga nih, oh beta ada pepaya. Oh, coba kasih tahu sebelah. Oh beta ada gula. Oh sebelah lagi bilang, oh beta punya rumah nih pas panen lombok. Wih pasu. Pasu ada berita heboh, jadi pas. Pas ada lombok, pas ada gula, pas ada ini, pas ada ini. Satu kurang begini, oh beta nanti bawa dari rumah ini apa nih? Terasi dengan ini, apa namanya? Ini asam Jawa. Oke. Gas. Ya sambil kupas, sambil mulai beromong. Ya toh sambil kupas. Sudah omong yang tadi dikupas, pas mau makan omong lagi yang sama. Omong lagi. Jadi kamu bisa bayangkan firman yang kamu terima, firman yang kamu renungkan itu hancur hanya gara-gara rujak. Hanya gara-gara kamu omong hancur dalam sekejap. Hei kakak donge. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jaga hati ini. 1, 2, 3. Jaga dengan firman. Amin. Yang keempat. Yang terakhir. Oh ya, Mazmur 23 dulu ayat 4. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Amin. Kalau firman yang murni kau punya, kau akan seperti ini kakak. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu sepi, Kak. Kamu sudah pernah hidup di tengah-tengah gunung, sebelah gunung, kamu hidup di tengah-tengah lembah. Sepi. Hanya bunyi jangkrik. Kau lihat gunung, bangun pagi, lihat gunung, kesepian pasti. Alkitab bilang begini, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu. Lihat, dalam lembah kekelaman yang harusnya lu bangkit, cara kamu dibangkitkan oleh Tuhan, pakai gadanya Tuhan. Tahu gada? Bahasa Indonesia palu, hamar. Lu sudah kerja, ambil hamar, tok. Tongkat gembala itu begini, Kak.
Tongkat gembala itu ujungnya ada bengkok begini. Tujuan untuk apa? Fi'i itu domba yang terlalu harba biru. Fi'i. Di leher. Mau saya praktek? Ambil itu kayu. Katong fi'i sampai song. Sakit tidak di leher. Pasti itu kami begitu. Pasti itu domba begitu, Kak. Kalau memberontak. Makanya di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatnya Tuhan berarti Tuhan menyertai kita, Kak. Makanya punya firman yang murni. Jangan pernah hanya membaca saja, tapi harus merenungkan itu siang dan malam. Kamu akan kuat, Kak. Keuntungannya buat kamu. Dan kamu akan menjalani ini dunia yang gelap ini, Kakak, dengan penuh sukacita dan enteng. Tenang toh, orang lain ada susah, mau makan jus susah, tapi kamu selalu Tuhan sertai. Artinya ada makan cukup dengan ucapan syukur, kamu kenyang kok. Tidak butuh harus makan yang banyak-banyak, kekenyangan. Kekenyangan mau berdoa, mati. Coba lihat orang kalau kenyang itu, mau berdoa, dia bilang tarik nafas. Makanya makan itu pakai ukur, otak tuh jalan. Makan terlalu banyak, hilang damai sejahtera. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Menjaga supaya jangan ada hilang damai sejahtera. Ukur itu lupa makan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya makan jangan belala. Jangan kamu lihat saya perut gendut begini. Ini gara-gara daging babi pun kerja ini. Maka saya bertobat dari daging babi. Yang ketiga. Yesaya 40 ayat 31. Dia memberikan kekuatan mental untuk kamu menghadapi tantangan. Wow, punya mental baja ini. Yang terakhir ya, kita baca ini ayat dulu. Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Beri dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gila dahsyat banget. Ya, kamu kalau punya firman yang murni, kamu punya kekuatan itu seperti Raja Wali, Kakak. Saya cerita sedikit tentang Raja Wali, boleh? Lihat Raja Wali. Raja Wali ini adalah seekor burung yang luar biasa, Kakak. Ini saya cerita tentang anak Raja Wali. Seekor anak Raja Wali, misalnya dia punya 2 ekor anak, maka yang satu itu akan dibunuh. Dan yang satu di usia sekitar dia punya sayap sudah mulai kuat, mamanya atau induknya akan tendang dia keluar. Dan kamu harus tahu, Raja Wali punya sarang itu, Kakak, sangat tinggi di pohon yang paling tinggi. Itu Raja Wali. Jadi Anda bisa tahu, Raja Wali punya induk Raja Wali itu akan tendang dia punya anak untuk jatuh. Ya resikonya kalau tidak kuat mati. Kalau dia jadi, dia akan mengepakkan dia pun sayap, maka Raja Wali muda ini akan terbang menjadi Raja Wali yang kuat. Jadi kamu lihat, Raja Wali itu kekuatannya super power, Kakak. Dia tendang anaknya, anaknya jatuh. Itu kalau anaknya. Jadi mereka sudah dilatih untuk kuat dari mereka masih kecil. Yang berikut, Raja Wali tua. Raja Wali tua itu dia akan puasa sekian bulan, sekian tahun, bisa tahun. Kemudian dia pun parunya sudah panjang begini, dia pun kuku-kuku sudah bengkok begini, tidak bisa lagi cakar, tidak bisa lagi makan, dia akan puasa. Kemudian setelah itu, Kakak, dia akan mencabik tubuhnya. Dia akan cabik tubuhnya, kasih keluar dia punya tubuh. Kasih keluar, dia akan patok dia punya mulut ini di batu sampai dia punya paru ini patah. Kemudian dia akan berdiam diri sekian bulan bahkan tahun sampai tumbuh bulu baru, sampai tumbuh kuku baru, sampai tumbuh paru baru. Maka Raja Wali tua itu akan lahir menjadi Raja Wali muda, Kakak. Kamu lihat artinya apa? Lu duduk diam di kaki Tuhan, lu menerima benih firman yang, lu menerima firman yang murni. Itu seperti lu menghancurkan lu punya tubuh, menghancurkan lu punya keinginan daging, menghancurkan lu punya keinginan mata, menghancurkan lu punya keangkuhan hidup, menghancurkan lu punya nafsu birahi dalam lu pun diri. Lu tenang di situ sampai pada waktu di mana hidup yang baru itu kau miliki, Kakak. Seperti seekor Raja Wali tua yang berubah menjadi Raja Wali muda. Makanya usia Raja Wali itu bisa sampai 60 bahkan 120 tahun.
Gila Raja Wali. Makanya kamu lihat, dengan kekuatan saya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Raja Wali tua tidak dikenal lagi, yang ada Raja Wali muda. Paru baru, kuku baru, bulu baru, tubuh baru. Gila. Jadi kalau kamu mau seperti Raja Wali muda atau Raja Wali tua, you harus punya firman yang murni. Rema itu harus masuk dalam you punya hidup. Supaya lu punya kekuatan mental itu seperti Raja Wali. Lu tidak takut apa-apa kakak. Lu maju, lu tabrak. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang memiliki sabda itu, orang yang hidup dalam rema itu, orang yang memiliki sari atau firman yang murni itu, mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seperti seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu kamu. Kalau kamu punya firman yang murni, yang kamu makan terus, yang kamu minum setiap hari. Makanya jangan hanya baca, harus merenungkan itu firman. Supaya lu bertumbuh dengan baik, dengan tenang, dan penuh dengan kekuatan. Ada amin? Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala.